guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Prabowo di channel Dadakan ini. Kali ini saya akan membawakan materi tentang hukum adat yang terdiri dari 3 judul besar, yaitu hukum perkawinan adat, kemudian hukum pewarisan adat, dan yang terakhir adalah tentang tanah adat. Perlu diketahui, dalam hukum nasional, perkawinan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tepatnya dalam pasal 1 yang menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan hukum perkawinan adat menurut Hazairin merupakan rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, serta kesuburan. Selanjutnya, perkawinan dan sifat genealogis. Terdapat 3 sistem, yaitu pertama patrilineal. Perkawinan ini ditandai dengan pembayaran jujur. Jujur sebagai tanda diputuskan hubungan si istri dengan persekutuannya. Jujur ini dalam bentuk uang yang dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan kepada tua-tua kerabat suku dari pihak wanita. Setelah perkawinan ini, si istri masuk sepenuhnya ke dalam keluarga atau persekutuan si suami. Apabila jujur tak dibayar, hubungan antara menantu laki-laki dengan keluarga istri seperti buruh dan majikan. Si laki-laki memberikan jasanya kepada keluarga mertuanya, tetapi ia tidak masuk ke dalam keluarga istrinya. Selama jujur ini belum dibayar, anak yang lahir akan masuk menjadi anggota persekutuan keluarga istri. Selanjutnya, perkawinan matrilineal merupakan kebalikan dari jujur, dilakukan dalam rangka mempertahankan keturunan pihak istri. Kemudian pihak pria tidak membayar jujur kepada pihak perempuan. Bahkan untuk daerah Minangkabau, proses pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Anak-anak dari keturunan matrilineal ini nantinya akan masuk ke dalam klan istrinya dan si ayah tidak mempunyai kewenangan terhadap anak-anak tersebut. Kemudian perkawinan parental. Si suami masuk ke dalam keluarga istrinya dan begitu juga sebaliknya. Sehingga akibat adanya perkawinan ini, baik suami maupun istri mempunyai 2 kekeluargaan. Dikenal pemberian hadiah perkawinan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi bukan berfungsi sebagai jujur, melainkan lebih kepada sumbangan biaya perkawinan dari pihak laki-laki. Kemudian sistem perkawinan ada 3 macam. Pertama, sistem endogami yang berlaku di daerah Toraja. Kemudian sistem eksogami seperti di Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau. Kemudian sistem eleuterogami. Kemudian perceraian. Dalam pandangan adat, perceraian adalah suatu hal yang semaksimal mungkin harus dihindari. Sebab dimungkinkannya perceraian adalah: pertama, istri yang berzina; kedua, ketidakmampuan istri atau suami untuk menghasilkan keturunan; ketiga, suami meninggalkan istri dalam waktu yang sangat lama; 4, adanya kesepakatan bersama untuk bercerai. Dan materi selanjutnya adalah tentang hukum pewarisan adat. Perlu diketahui, pengertian dan tujuan pewarisan adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu yang dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Tujuan pewarisan adalah menyelesaikan perikatan yang dibuat pewaris semasa hidupnya dan mempertahankan eksistensi masyarakat secara genealogis. Dalam pewarisan ini dikenal 3 sistem keturunan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan. Kemudian sistem matrilineal yaitu kebalikan dari patrilineal, kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam sistem pewarisan. Kemudian sistem parental yaitu keturunan yang ditarik menurut garis 2 sisi, yaitu bapak dan ibu, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Kemudian skema ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari peninggalan si pewaris kepada generasi berikutnya, yaitu keturunan anggota masyarakat genealogis
hubungan wangsa dan hubungan silsilah secara patrilineal, matrilineal, dan parental. Kemudian sistem pewarisan terdiri dari 3 macam, yaitu sistem pewarisan secara kolektif, yaitu sistem pewarisan yang didasarkan pada prinsip komunalitas sebagai bagian dari proses pewarisan kepada generasi berikut. Sistem pewarisan mayorat. Sistem pewarisan ini didasarkan pada prinsip komunalitas yang terjadi pada suatu masyarakat dan tidak terjadi pemecahan harta warisan, tetapi terjadi secara mayorat. Sistem pewarisan individual. Sistem pewarisan ini didasarkan pada proses pewarisan yang menggunakan metode pembagian warisan secara individual. Selanjutnya adalah tanah adat atau biasa yang dikenal dengan tanah ulayat. Adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat ini dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang yang kewajibannya bagi suatu masyarakat hukum adat dan berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria telah mengakui adanya hak ulayat tersebut. Ada 2 pengertian tentang tanah adat. Yang pertama, tanah bekas hak milik adat, yang menurut istilah populernya adalah tanah girik, berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada kantor pertanahan setempat. Kedua, tanah milik masyarakat ulayat hukum adat, yang bentuknya seperti tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa. Untuk jenis tanah milik masyarakat hukum adat ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Kalaupun ada, tanah milik masyarakat hukum adat dapat dilepaskan dengan cara tukar guling atau melalui pelepasan hak. Baiklah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.